semuanya kena. Semuanya kena sampai anak lebaran. Itu nggak baik bukan, tapi mesti gini. Ada lah yang kita bisa lakuin lagi. Itu kita lupa. Satu lagi, subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih. Salam. Lu bilang gimana? Oh iya Pak, sekarang di dalam. Padahal di dalam anak-anak buah gue. Anak buah gue kan bingung kan. Terus anak buah lu yang Itu lain? dua kali. Yang lain anak buah lu? 2 kali. Sampai teman gue di Lu diem aja, lu diem aja? Diam aja. Sampai dulu teman gue ketawa. Dulu gue punya tampang bos Bang. kan emang gue nggak pengen dipanggil bos enggak. Kita bareng-bareng. Tapi kan emang lu bos, cuy. Datang, iya itu bener datang bawa motor, yang pertama bawa motor, yang kedua bawa mobil. Yang pertama bawa motor, bawa bapak. Iya, saya bantu Pak. Nggak saya mau ketemu yang punya bapak yang sambil. Iya, sekarang udah lama. Di dalam anak buah gue lagi ngaduk tinta. Tapi anak buah lu ngerti dong ya? Ya kan enggak anak buah. Iya, ngerti, tapi kan dia nggak tahu yang gue mau itu apa. Iya, tahu. Maksud gua waktu lu kasih customer lu dateng ke dalam terus anak buah lu negosiasi sama dia tahu harga lu dong. Ujung-ujungnya anak buah gue juga nanya, enggak Pak, kalau misalkan harga ke komentar langsung baru tuh orang malu. Oh ini yang gue. Tapi gini, gua tadi lu bilang bukan pegawai, maksudnya partner kerja lu, Iya. rekan kerja lu ini, Teman-teman. teman-teman kerja lu ini, itu udah lu patenin dong gajinya mereka dong. Iya, kalau Atau- patennya iya, tapi kan gini, maksudnya gini, gua nggak pengen ngasih mereka ikan, gua pengen ngasih mereka kail. Lu dapat uang dari upah tahu segini, jadi kalau lu pengen gaji besar, lu jangan jual tahu lu keluar kerja di perusahaan, jangan di situ. Lu mau dapat uang besar, pakai otak lu juga. Kita sama-sama nyari orderan. Semakin banyak lo dapat orderan, uang lu semakin banyak. Oke. Itu aja udah segitu aja. Awalnya mereka pada semangat nyari orderan. Iya, maksud lu gini, lu udah gaji dia tuh segini gitu kan. Iya. Ya kan? Udah ada haknya dia lah ya. Bukan tergantung orderan nih. Enggak. Jadi kalau dia ada orderan, itu dapat naik komisi dia kan. Gitu kan. Iya. Itu banyak cara kayak gitu banyak ditanya sama senior sablon gue yang lain. Soalnya ini paling betah mereka di sini. Mereka ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun. Mereka betah, makanya udah bukan rahasia kalau tukang sablon itu bongkar pasang. Iya. Nama yang punya usaha sejenis kayak gue nanya, gimana sih cara lu ngelola anak buah lu kok awet-awet banget, betah banget. Ya mungkin yang pertama gak ada bedanya, gue gak pengen ada bedanya. Gue sama mereka gak ada bedanya, ya kita makan bareng. Gue gak pengen dibedain. Makan bareng ya makan bareng, lu makan nasi goreng, gue nasi goreng, gue gak mau dibedain. Lu nasi goreng sosis, ya gue nasi goreng sosis, gue gak mau dibedain. Bareng-bareng tadi. Mungkin itu yang bikin mereka nyaman di sini, mereka nyari order juga. Makanya 3 orang yang keluar dari sini buka sendiri. Oke, berarti gini. Berarti waktu mereka sudah hampir 3 tahun ikut lo atau 2 tahun ikut lo, mereka keluar bukan karena mereka dapat kerja di tempat lain. Enggak, tapi buka sendiri. rata-rata mereka buka sendiri. Buka sendiri. Buka sendiri. Padahal itu jadi saingan lo dong. Iya, tapi kan emang usaha kan harus dicontek. Ilmu itu harus dicontek. Gue prinsip gini, prinsipnya ilmu itu memang harus dicontek. Ya. Diam-diam atau terang-terangan. Tapi kan terjadi nggak bisa dicontek. Tapi gini, waktu anak buah partner lo nih, partner rekan kerja lo di sini dia buka baru, perasaan lo apa? Seneng lah, Bangga ya? seneng. Bangga, seneng, Kita kasih orderan, kosong bang. malah jadi kerjasama sama dia. garap nih kerjaan gue ini. Akhirnya bisa sampel sendiri, jalan sendiri. Terus ngeliat dia di medsos, senang aja. Berarti nggak ada kepikiran lu nanti orderan lu bakalan segini ya? Karena dia Enggak. buka lagi. Karena kan ya mereka keluar, mereka punya teman masing-masing dari mereka punya teman. Segala macam. Kalau yang biasa customer sini pasti kesini. Karena megang kontak gue doang. Intinya pokoknya lu bangga lah ya. Senang bangga. Kalau ya bangga lah, maksudnya senang aja nih, senang melihat mereka senang. Terus ya kemarin juga kita lagi ke orang-orang
mereka ada yang kosong, mereka bantuin. Oh, bantu ya? Mereka bantuin. Pernah nggak ada rekan kerja lu yang keluar dia buka terus dia gagal balik lagi? Kemarin bukan itu, kalau kemarin ada yang keluar dari sini tapi dia pengen kerja di pabrik kan. Setelah dirumahkan dia pengen sini, bang bisa nggak bang masuk sama lagi, karena kemarin udah bukannya full karena kita belum butuh lah, akhirnya ya gue cuma bilangnya jangan balik lagi, kalau balik lagi lu mundur, lu jangan mundur, maju terus gimana bang, ya lu cari kontrak aja kan sekarang medsos, smartphone untuk smart people lah. Iya, kalau cuma dipakai buat galau-galauan doang kan sayang banget bilang 3 juta, 4 juta cuma main game, dimiringin sama galau, ya mendingan buat dagang kan, dagang Ini lulusan STM pikirannya bisa S2, S3 ya kan? ya enggak kan, ya sekarang lu punya akun Instagram, temen lu banyak jualan di situ, apalagi emang kalau emang lu punya hubungan baik sama teman-teman lu ya dagang enggak masalah, pasti ada aja dulu. Nah, lu buka setiap hari? Setiap hari Sabtu. Tutup jam? Kalau tutup jam 6. Tutup jam 6. Tapi kan kalau lagi banyak kerjaan mereka lembur jam 8, jam 9 baru pulang. Nah, biasanya sablon itu malam. Oh, biasa lu nyablon malam? Enggak, biasanya nyablon itu malam. Biasanya jadi tukang sablon mau dibantu. Oh, oke. Nah, itu biasanya malam nyablon nih. Malam enggak ya? Enggak ini aja, enggak pengen ngasih penghargaan buat diri sendiri aja. Kalau ketika lu buka usaha yang ngatur waktu lu. Nah, yang ngatur waktu lu pagi kita kerja, sore sampai malam kan bisa buat teman-teman lu, keluarga lah kayak gitu. Jadi itu jangan diputar. Nah, malam lu buat istirahat. Jadi jangan sampai lu malam buat kerja, siangnya lu buat tidur. Terus jatah silaturahminya, main bolanya, main sepeda kan. Iya kan. Berarti ini 2012 ya? 2020. Sekarang 2020. Berarti udah 8 tahun. 8 tahun ya. Maksudnya lu udah punya pelanggan lah ya. Alhamdulillah. Maksudnya gini, sebelum masa-masa, aku mau nanya masa-masa Covid ini ya. Sebelum masa-masa Covid ini, maksud gua lu udah dapat orderan tuh sekian lah ya. Udah sekian. Terus ada masa Covid nih. Pandemi ini. Makanya Ya kan? Nah, di Onta Oblong ngalamin juga nggak sih lu penurunan, ngalamin juga sih dampak Covid ini? kalau dampak Covid mah bukan tukang sablon doang. Anak-anak yang terima itu Covid itu sampai anak penerima angpau aja kena. Ya kan? Jadi semuanya kena. Oke. Semuanya kena sampai anak lebaran penerima angpau. Lebaran, boleh lu tanya. Itu juga ya. Boleh lu tanya anak-anak bocah, tahun kemarin dapat berapa? Segini lah. Sekarang dapat berapa? Ya itu Covid sampai segitu. Itu yang buat itu yang cuma terima angpau lebaran tuh. Gimana yang usaha kayak kita kan? Jadi kalau gue bilang sama istri gue Covid ini dahsyat ya itu sampai anak penerima angpau aja kurang omsetnya. Ini bahasa itu keren banget. Jadi lu tuh tahu ya kalau udah yang terima ampau aja berkurang, apalagi yang usaha. Nah, apa yang lu lakukan nih di masa-masa yang lu bilang kita bilang nggak lu lah ya. Semua orang lagi masa-masa turun lah ya, masa-masa mungkin ya beradaptasi dengan hal-hal yang baru nih. Nah, apa yang lu lakukan di masa-masa Covid ini? Buat usaha lu inilah, untuk Onta Oblong inilah. Ini kita bikin desain sendiri, kita mulai jual, bikin desain sendiri kita jual, pusat desainnya nggak ribet-ribet, yang bisa diterima di pasar, kata-kata doang, gitu kan. Kan sekarang anak-anak muda hampir nggak mau pakai baju yang gambar kan, ya mereka paling cuma kata-kata doang, tulisan doang, Si kacamata. nah udah gitu loh. Nih, pakai uang dulu. Nah, kayak gini-gini Nah, kan. itu aja. Nah, itu nyoba. Yang sebenarnya yang kita jual kata-katanya, bukan kaosnya sebenarnya yang kita jual. Kata-katanya yang kita jual, bahasa-bahasa sehari-hari aja. Oke. Berarti gini, sebelum masa Covid, lu banyak orderan lah kira-kira begitu ya. Iya. Ada orderan lah ya. Orderan tuh ngalir terus, jalan terus. Ya kan? Terus di masa Covid, orderan mulai berkurang. Jauh. Kurang jauh banget. Tapi tetap ada ya. Ada. Tetap ada tapi nggak mati banget lah ya. Iya. Tetap ada. Akhirnya
lu cara nanganinnya, berpikirnya, lu bikin desain sendiri untuk jual ya. Enggak kan biasanya gini, kalau lu terima order kan lu nunggu ya nunggu ini ya. Sekarang kita ikut bola. Oke. Walaupun ada 1-2 yang memang masih datang ke sini, tapi kan nggak otomatis nggak ada event sama dengan nggak ada kaos gitu aja. Hubungannya apa tuh event itu penyelenggaranya ujung-ujungnya paling akhirnya kaos. Jadi kalau atasnya udah nggak ada kesini nggak ada sepuluh gitu aja. Nah, yang bikin lu kuat tetap bertahan nih onta oblong selama 8 tahun nih, ya kan? Apa nih yang bikin lu kuat? pengen ada sesuatu yang diwarisin buat anak aja. Jadi pengennya onta oblong ini biar bisa diwarisin ke dia yang muslim sampai situ aja. Gue nggak pengen nggak mikir macam-macam, nggak mikir pengen kaya bonus dapat A dapat B dapat C itu bonus aja. Gue cuma pengen bikin usaha biar bisa diwarisin ke anak gue. Ini loh nih usaha bapak lu ini, lu tinggal nerusin, belajar yang benar, udah sama. Kalau cuma buat makan doang bisa usaha terusin. Yang kedua yang terutama sih ini faktor ini yang bikin terus gue pengen terus bikin yang tahu belum. Gue punya anak 2, istri 1, anak 2, bukan istri 2 anak 2 kemana? Nggak pernah nama juga kan? Ini 1 anak 2. Selalu berpikir kalau gue yang nggak ada duluan gimana? Gitu. Jadi kalau gue udah bilang ke bini gue, ini loh, tahu belum? Kalau gue nggak ada duluan, tahu belum ini bisa kok dipakai buat makan bertiga. Lu tinggal jalanin aja. Lu tinggal ngomongin anak gue yang dewasa. Ini bapak udah nggak ada, ini mas bapak udah nggak ada, saya interupsi. Gitu aja. Jadi mikir sampai situ. Yang ke depan ya, jauh ini. Itu yang mikirnya sih itu. Jadi gue udah bilang ke bini gue, ini atau belum bisa buat makan. Jadi kalau nanti misal nih gue yang nggak ada di rumah, lu nggak usah ribut. Lu nggak usah nikah lagi deh. Lu bikin anak-anak lu pakai nikah tahun doang bisa. Gitu. Oke, nah sekarang gue pengen lu kasih pesan lah ya buat orang-orang di luar sana atau anak muda generasi di bawah kita ya, yang dia pengen. Sekarang anak-anak sekarang kan anak-anak sekarang ya yang kita lihat nih menurut pandangan gue ya, anak-anak yang susah diatur nih, anak-anak yang punya pikiran tuh milenial, dia pengen ngelakuin hal yang menurut dia itu baik, senang, kesukaan dia gitu. Nah, apa yang bisa lo kasih pesan buat anak-anak milenial sekarang? Cuma ini aja pengen bilang aja ke kita nih yang masih apalagi yang baru yang baru sekolah, yang baru mulai kuliah atau selesai kuliah. Ini kan kita nggak mau. Gue selalu bilang ke istri gue, kalau ada anak-anak muda kayak angkatan kita tuh nggak peduli sama negara, udah kita salah. Kita harus mikirin karena apa, anak kita kan nggak mau mewarisi negara yang hancur sama anak kita kan. Nah, otomatis pohon yang rindang pasti akarnya kuat. Nah, akarnya itu kita nih angkatan kita nih akarnya. Jadi kalau akarnya kuat, pasti pohonnya juga kuat. Jangan pernah punya mental pemakan. Mental pemakan. Yang harus punya mental penanam. Oke. Ya miris. Terus terang, jujur miris. Nah, maksudnya anak-anak sekarang keluar sekolah, mereka yang cuma ada di pikirannya bukan. Mereka keluar sekolah, gue ngambil motor, ready, terus gue gojek. Bukannya gojeknya baik, bukannya gojek itu nggak baik, bukan. Tapi mesti adalah yang kita bisa lakuin lagi. Itu lu pulang kampung, lu bertani, lu bercocok tanam, kita bertani, kita jualan sayur, kita jualan jam. Gue pulang sekolah pengen kerja di Astra, gue sekolah pengen kerja di ini. Kenapa mikirnya nggak dibalik? Kalau gue pulang sekolah, gue bikin bengkel Kalau gue pulang sekolah kayak kebidanan. Kalau gue keluar
kuliah gue pengen kerja di rumah sakit A karena rumah sakit A besar. Kenapa nggak dibalik pikirannya? Kalau gue keluar, gue mau buka praktek. Gitu. Kenapa nggak kayak gitu? Nah, itu yang bikin gue senang ketika anak-anak gue buka sendiri. Gitu. Jadi mereka, wah senang aja mereka terus gitu kan, datang ke kios-kios mereka nyanyi-nyanyi sambil upload. Mereka udah nggak kepikiran tuh kerja, mereka udah kepikiran. Karena sebenarnya seenak-enaknya kerja, ya lebih enak usaha karena waktunya bisa kita pilih. Ada pepatah atau ada kata-kata yang paling sering kita dengar, kerjaan terbaik itu Hobi yang dibayar adalah pekerjaan terbaik. oh gitu ya, hobi yang apa? Hobi yang dibayar adalah pekerjaan terbaik. Oke, hobi yang dibayar adalah pekerjaan yang terbaik, itu yang Jadi kan makanya ya main bola kan enak kalau ngeliat teman-teman kita yang main bola enak banget dia main bola dibayar gitu kan, main bola sehatnya dapet dibayar lagi. Nah itu yang gue terapin di Sablon. Jadi gue ketika berangkat dari rumah nggak mikir kerja, nggak mikir soalnya ada kerja, nggak, gue hobi aja, seneng ngaduk-ngaduk tinta warna hijau, warna biru, seneng aja ngeliat warna-warni tinta gitu, seneng aplikasiin ke kaosnya udah jadi. Apalagi kalau kita lagi jalan gitu ya, terus ngeliat sablon itu pakai orang gitu. Masuk itu. Senangnya sampai situ aja. Nah, masalah uang bonus ya. Makin lu kerja keras, uang makin ngejar lu. Makanya itu yang bikin Onta Obrong bertahan sampai 8 tahun. Karena tujuannya bukan uang. Bukan uang. Jadi ketika lu mau mulai buka usaha, harus berorientasi ini bukan semata-mata karena uang. Lu bisa ini klise memang, tapi alasan buka usaha tuh biar lu kalau disuruh. Dulu gua gitu, Chris. Dulu gua buka usaha tuh pengennya ketika nyokap gua nyuruh, gua nggak ada kata enggak. Itu. Nah, kan miris orang tua udah tua. Nah, gua punya prinsip semakin tua mereka semakin pengen ditemenin. Sama kayak kita dulu waktu kecil pengen temenin, dipeluk. Kan orang tua kita makin tua, otaknya jadi semakin kayak anak kecil ya. Nah itulah mulai kan buka usaha karena itu ada faktor itu, pengen temenin ibu ke beli ini dong, ibu nggak enak badan nih. Iya, temenin ibu ke pasar dong mau beli ini. Ya, oke. Pernah waktu itu kita kejadian di lampu merah mau berangkat ke kios, teleponnya lah, wah tangkap apa mak? Enak banget ya, oh iya, jadi harusnya kalau ke kios itu belok kanan, gue lurus ke rumah nyokap. Padahal di kios itu ada orang mau ngomongin kaos, gede waktu itu, koplahnya gede kan. Telepon temen gue, bang maaf saya nggak bisa ke kios dulu, nggak bisa ke kios sekarang bang, saya mau. Oh iya deh, gue balik dulu soalnya ada kegiatan lain nih, nanti kalau itu diomongin lagi deh, kalau rezeki ya lu ya lu, kalau enggak ya maaf ya gitu. Oh iya bang, apa ya? Akhirnya gue udah nyokap periksa berada pulang, nanti nyokap lagi, kasarnya sampai nih gue antri ke kasur, sampai gue antri ke kasur, baru datang ke kios, orangnya udah nggak ada. Nanya kan aku tadi sih lu kemana? Udah pulang bang. 2 hari berikutnya dia datang, deal, jalan, obatnya banyak, habis itu anak liburan. Rezeki nggak kemana ya? Rezeki nggak kemana bos. Karena tujuan lu, ya tadi. Karena tadi itu yang gue bilang, gue pengen buka usaha karena gue nggak pengen ada kata enggak buat orang tua. Tuh, usaha memang prioritas, tapi di atas prioritas usaha ada orang tua. Tuh, ya kan? tuh. Terus Karena kalau ada dia kita nggak ada juga. Kita nggak perlu minta pengakuan orang tua sayang sama kita Tuh. atau enggak. Yang harus kita lakukan, kita harus sayang sama orang tua. Tuh. Nggak perlu, mah sayang sama gua nggak sih? Mah sayang sama gua nggak sih? Tapi tunjukin kalau kita anak lah yang sayang sama dia. Tuh. Orang tua nggak bakalan nggak sayang sama anaknya, pasti sayang. Maaf ya, mau orang tua seancur-ancurnya, mau orang tua sepertinya nggak peduli, gitu kan? Kita sebagai anak nggak punya hak untuk minta orang tua tuh sayang banget sama kita. Tapi kita sebagai anak udah harus punya kewajiban
Kita hormatin orang Betul. tua, kita harus senengin orang tua, apapun keadaan orang tua. Ya kan? Oke ya? Cukup aja ya sampai di sini lah ya. Udah banyak banget nih kayaknya yang menginspirasi. Oke, kembali lagi nanti di next pertemuan OOB, obrolan orang biasa. Lu boleh jadi orang biasa, tapi omongan lu harus luar biasa. Salam, guru bijak. Gini tak? Bisa nggak lu gini tak? Gini. Nggak bisa, udah bisa gitu Nah. kalau gini. Oke. Oke.